Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, Toyota. Siapa yang tak kenal dengan raksasa otomotif yang digawangi Akio Toyoda ini? Selain menjadi perusahaan otomotif terbesar di Jepang, Toyota juga merajai otomotif dunia. Bagaimana tidak? Toyota Motor Corporation pada 2022 sukses mempertahankan gelar beberapa tahun berturut-turut sebagai produsen atau pabrikan mobil terlaris di dunia. Dengan penjualan di 2022 saja mencapai 10,5 juta unit kendaraan. Ya, penguasa teknologi mesin hybrid ini telah menguasai pangsa pasar dunia dalam beberapa dekade terakhir. Meski dalam satu dekade terakhir sejak kemunculan Tesla pada 2004, di mana mereka mengembangkan sistem teknologi mobil listrik yang menggunakan sel baterai gabungan ribuan baterai lithium-ion seri 18650, di mana baterai ini sendiri biasa ditemukan di perangkat-perangkat elektronik seperti laptop dan lain-lain. Tapi Tesla sukses merombak sistem teknologi baterai lithium-ion tersebut dengan teknologinya sendiri, dan mereka memegang paten teknologi tersebut sepenuhnya. Yang saat itu hanya Tesla satu-satunya perusahaan mobil listrik di dunia. Semenjak saat itu kesuksesan Tesla terus menanjak. Teknologi mobil listrik yang ia ciptakan sangat diterima di pasaran. Bahkan mobil-mobil Tesla menciptakan tren-tren baru di kalangan para penggemar mobil mewah. Karena faktanya harga mobil Tesla tidaklah murah. Barulah pada 12 Juni 2014 direksi Tesla mengizinkan siapapun untuk menggunakan paten teknologinya. Sejak saat itu produsen-produsen besar seperti BMW, Mercedes, juga Toyota turut mengembangkan model atau seri mobil listrik baterai lithium-ion. Tapi seiring berkembangnya teknologi yang terus diperbarui, di mana produsen-produsen teknologi dunia rela menggelontorkan miliaran dolar untuk konsep atau sistem yang lebih modern dan canggih, membuat sistem baterai lithium-ion yang sempat merajai teknologi sistem penyimpanan energi dalam beberapa dekade terakhir mulai ditinggalkan, terutama setelah ditemukannya konsep baterai terbaru yang jauh lebih efisien, tahan lama, ringan, dan tentunya jauh lebih aman daripada baterai berbahan lithium-ion. Konsep tersebut bernama solid state battery, di mana Toyota Motor Corporation lah yang saat ini memimpin pengembangan sistem tersebut yang telah mereka mulai sejak 2012. Ratusan juta dolar telah Toyota gelontorkan untuk mengembangkan teknologi solid state battery tersebut. Lebih dari 200 insinyur dan ilmuwan bekerja untuk proyek prestisius tersebut. Bahkan sejak 2012 hingga 2022 kemarin, Toyota berhasil mengantongi 1.331 paten untuk teknologi ini, jauh mengungguli perusahaan-perusahaan teknologi lainnya di dunia, termasuk Tesla dan Samsung. Dan pada 2017 lalu, Toyota melakukan kerjasama dengan Panasonic yang juga memegang lebih dari 400 paten sistem ini untuk membuat badan usaha patungan yang bernama Prime Planet Energy and Solution Incorporation yang mulai beroperasi pada 2020 untuk memproduksi solid state baterai versi mereka yang akan digunakan untuk mobil-mobil listrik Toyota generasi selanjutnya. Prototipe telah mereka sempurnakan dan akan mulai dipasarkan pada 2024 dan 2025. Lantas, bagaimana ya sistem solid state baterai tersebut bekerja? Dan sebagai pembanding, kalian harus tahu bagaimana sistem baterai lithium-ion bekerja. Ya, baterai lithium-ion umumnya menggunakan elektrolit cair. Dalam baterai lithium-ion terdiri dari separator pemisah katoda dan anoda, juga elektrolit. Ya, yang belum tahu elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang memfasilitasi arus listrik atau ion untuk mengalir antara katoda dan anoda. Dalam baterai lithium-ion, bentuk elektrolit berupa liquid atau cairan. Sedang anoda merupakan elektroda bermuatan positif yang bertugas untuk menarik elektron atau ion. Sedang katoda merupakan elektroda negatif yang merupakan sumber elektron. Disinilah fungsi elektrolit cair dalam lithium-ion yang menjadi fasilitator untuk mentransfer sumber listrik baik elektron atau ion dari katoda ke anoda. Dan tahukah Anda, sebenarnya pada sel volta katoda merupakan kutub positif, tapi pada sel elektrolisis katoda merupakan kutub negatif.
Pada baterai lithium ion, bahan lithium yang akan menghasilkan elektron bebas adalah katoda, yang kemudian elektron-elektron tersebut akan ditarik oleh anoda. Proses penarikan inilah yang melalui perantara elektrolit cair yang biasanya tersusun dari natrium dan asam basa. Tapi berbeda dengan lithium ion, sistem solid state tidak menggunakan elektroda cair, seperti namanya solid. Elektroda pada sistem ini berbentuk padat, biasanya dibentuk dari keramik yang disusun oleh unsur-unsur logam-logam tertentu. Meski berbentuk padat, elektroda solid state juga berfungsi serupa, yakni menjadi fasilitator atau pengantar ion atau elektron dari anoda ke katoda. Dan sebagian besar sistem atau cara kerjanya sama dengan lithium ion. Dan tahukah Anda, sistem elektrolit padat jauh lebih efektif, efisien, dan terutama jauh lebih aman daripada elektrolit cair. Elektrolit cair dalam kondisi tertentu dapat mengalami konsleting yang dapat menyebabkan ledakan baterai. Banyak kasus-kasus terbakarnya mobil listrik, ponsel, bahkan laptop yang umumnya disebabkan oleh konsleting pada sistem elektrolit cair. Selain jauh lebih aman, solid state jauh lebih ringkas dan lebih ringan. Selain itu, proses pengisian daya solid state baterai jauh lebih cepat, bahkan 80% lebih cepat daripada baterai lithium ion. Toyota mengungkap bahwa sistem baterai miliknya nantinya hanya membutuhkan 10 hingga 15 menit untuk mengisi daya hingga penuh. Hal itu jauh lebih singkat daripada sistem lithium ion Tesla yang memerlukan waktu 50 hingga 60 menit. Selain itu, Toyota juga mengungkap nantinya sistem solid state baterai buatannya mampu menempuh jarak 700 km untuk sekali pengisian daya secara penuh. Tahukah Anda, sebuah sistem dan elektrolit padat sudah dikembangkan sejak abad 18, di mana saat itu Michael Faraday menemukan elektrolit padat dari bahan perak sulfida dan timbal. Pada tahun 90-an, laboratorium Oak Ridge, Amerika Serikat juga pernah menciptakan elektrolit padat dari paduan lithium dan kalium juga perak. Tapi komposisi-komposisi tersebut belum memenuhi syarat untuk kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Barulah Toyota yang memulai proyek sejak 2012 mampu menciptakan komposisi yang tepat dengan banyak konsep, terutama menggunakan paduan sulfur atau belerang dengan paduan logam-logam lain yang tidak mereka ungkapkan, yang telah mereka patenkan. Ya, dan berikut adalah ulasan singkat dari Profesor Kardus tentang solid state baterai. Dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Toyota Headquarter, Jepang mengabarkan.